Hai, pagi Nis. Pagi Tata. Oke, hari ini kita akan berdiskusi mengenai keterkaitan penyelewengan hak asasi manusia pada saat tragedi Kanjuruhan ya. Baik. Oke. Oke, jadi menurut aku ada gini Tak. Ada berita bahwa salah satu orang tua korban mendapatkan fakta bahwa korban yang notabene adalah anak sendiri dan sebagian besar korban lainnya itu meninggal dunia karena mengalami gangguan pernafasan yang disebabkan oleh gas air mata. Jadi bukan karena terinjak-injak maupun desak-desakan nih, melainkan gas air mata itu sendiri. Berita ini disampaikan dengan pendukung dari hasil otopsi dari korban tragedi ini sendiri bahwa tidak adanya bekas terinjak-injak tetapi hanya mulut yang mengeluarkan darah. Untuk eh, beritanya mungkin aku bakal share screen. Bentar ya. Nah, oke, udah masuk belum? Udah. Ya, jadi mungkin buat teman-teman kita atau mungkin kamu pengen lihat nih eh dari mana sih berita itu nih ini ya. Nah, bisa dibaca di kompas.com. Berita ini berita terbaru, jadi kamu bisa melihatnya di sini seperti itu. Nah, sebagai instruksi tambahan juga, aku juga baca berita dari Malang Viva. Mereka juga menganalisis nih sebagian besar korban mengalami gangguan pernafasan dan ditemukan memar di paru-paru akibat trauma atau benturan. Selain itu juga wajah korban ada tanda bekas gas air mata berupa wajah merah atau membiru serta mata yang berwarna merah dan berair. Tragedi ini masih dalam investigasi lebih lanjut. Terus Oke. ada satu hal yang mungkin bakal bikin kamu sama aku mungkin sama teman-teman juga kaget nih yaitu ternyata mana ya gas air mata yang dilempar ke arah supporter itu memasuki tanggal kadaluarsa. Wih, wih. Oke, ngeri juga. Mungkin aku bakal stop share dulu. Oke. Oke. Nah, stop share belum? Oke. Jadi eh Polri di Tempo.com itu memberikan pernyataan bahwa gas air mata itu tidak berbahaya dan tanggal kadaluarsa itu juga nggak membuat bahan kimia di dalamnya itu membuat kadarnya menurun. Ditambah pernyataan dari Profesor Made Gegel, guru besar Universitas Hmm. Udayana, menambahkan pula bahwa memang benar adanya gas air mata itu sekalipun dalam skala tinggi tidak akan mematikan gitu. Oke. Oke. Oke, menanggapi hal tersebut nih ya, aku juga udah cari adanya tindak penyelewengan HAM yang dilakukan oleh aparat. Yang pertama itu PSSI langgar aturannya sendiri. Nah, di sini PSSI ternyata tidak menjelaskan aturan-aturan FIFA secara spesifik, termasuk penggunaan gas air mata kepada Polri, sebagaimana regulasi pasal 19 aturan FIFA tentang Stadium Safety and Regulation. Nah, jajaran Polda Jatim menyatakan bahwa PSSI tidak pernah mengadakan sosialisasi terkait regulasi FIFA, khususnya yang berkaitan dengan larangan penggunaan gas air mata nih. Sehingga banyak anggota polisi yang tidak tahu terkait regulasi FIFA dan bertindak berdasarkan disreksi kepolisian. Yang kedua, kelemahan verifikasi. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya verifikasi Stadion Kanjuruhan ini dilakukan pada Februari 2020, udah lama ya ternyata. Dilakukan Hmm. oleh PT LIB dengan status Stadion Kanjuruhan tidak memiliki dokumen sertifikat stadion, rencana evakuasi, ground rule, dan surat ketersediaan lapangan. Gitu. Yang ketiga, sebagian besar korban meninggal karena sesak nafas itu tadi yang udah kamu utarakan juga opininya karena akibat dari gas air mata, apalagi gas air matanya kadaluarsa. Nah, selain itu Benar. wajah korban ada tanda-tanda bekas gas air mata berupa wajah memerah atau membiru, terus matanya berair. Korban juga mengalami patah tulang hingga meninggal dunia. Nah, jadi siapa sih kira-kira yang memberi perintah penembakan gas air mata? Diliput dari liputan6.com berdasarkan hasil laporan tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF, Kanjuruhan mengungkapkan penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan merupakan perintah Komandan
atau Danki Brimob dan Kepala Satuan Sabara. Hal itu diperkuat oleh fakta unsur pengamanan yang membawa gas air mata adalah Samapta dan Brimob. Khusus Brimob terdapat 3 gas gun yang dibawa oleh 3 kompi personel nih. Padahal dalam rapat koordinasi pada September 2022 yang diselenggarakan oleh Kabak Ops Polres Malang, Kasat Intelkam Polres Malang, kemudian Satlantas Polres Malang, Pasiops Yonbi, dan Wadayon Sipur 5 Kepanjen disampaikan tidak ada penggunaan gas air mata dalam pengamanan nantinya. Nah, berarti kan dari pihak Samapta dan Brimob bertindak seenaknya sendiri, tidak sesuai prosedur. Mungkin karena dari pihak PSSI juga tidak melakukan sosialisasi tentang regulasi FIFA, jadi bertindak semaunya juga ya. Itu diliput dari detik.com dan liputan6.com. Itu aja sih dari aku. Oke. Oke. Mungkin diskusi ini gini aja dulu ya. Ya, Ntar buat selanjutnya bakal kita lihat mengikuti berita-berita yang akan datang. ya kita selalu update berita, kemudian kita diskusi lagi tentang pembaruan data-datanya ini untuk menambah proposal milik kita ya. Ya. Baik. Terima kasih atas waktunya, Tata. Sama-sama, terima kasih juga. Kita cukupkan sampai di sini. Dadah. Bye. Mas, sebelumnya kami di sini ingin mewawancarai Mas karena kami mempunyai tugas kewarganegaraan untuk mewawancarai tragedi-tragedi. Untuk pertanyaan pertama, benarkah tindakan aparat kepolisian termasuk tindak penyelewengan hak asasi manusia? Lalu hal apa saja yang masuk ke dalam tindak penyelewengan hak asasi manusia dalam tragedi Kanjuruhan ini? Belum supporter ke lapangan, terus ada tembakan gas air mata. Terus apa saja tindakan nyata untuk mengadili tindak penyelewengan hak asasi manusia dalam tragedi Kanjuruhan ini? Kemudian itu harus mengusut tuntas atas kejadian ini. Lalu bagaimana upaya pertanggungjawaban terhadap seluruh korban tragedi Kanjuruhan? Kepolisian harus bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Selanjutnya yang terakhir, saya mau tanya pesan dari tentang apa sih Mas buat kejadian Kanjuruhan ini? Sebenarnya Indonesia itu harus berhati-hati dalam kejadian yang seperti ini. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya, saya ingin mewawancarai banyak tentang tugas kami tentang kewarganegaraan tentang hak asasi manusia atas tragedi dan Kanjuruhan. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Mbaknya, benarkah tindakan aparat kepolisian termasuk tindak penyelewengan hak asasi manusia? Ya, ini termasuk tindak penyelewengan hak asasi manusia yang begitu berat menurut saya. Untuk pertanyaan kedua, hal apa saja yang masuk ke dalam tindak penyelewengan hak asasi manusia dalam tragedi Kanjuruhan? Dalam tragedi ini sangat banyak ya. Yang pertama, penembakan gas air mata ke tribun, supporter turun menyemangati beberapa pemain, dan juga kepolisian di sini memiliki kekerasan yang dilakukan kepada supporter. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa saja tindakan nyata untuk mengatasi tindak penyelewengan hak asasi manusia dalam tragedi Kanjuruhan? Banyak ya tindakan nyata. Yang pertama, polisi juga selalu berusaha untuk mengusut tuntas tentang tragedi ini, dan juga di sini beberapa aparat yang salah dalam tragedi ini juga sudah memiliki keadilan yang semena. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana upaya pertanggungjawaban terhadap seluruh korban tragedi Kanjuruhan? Yang saya ketahui banyak ya. Yang pertama adalah konten di sini selalu bertanggung jawab atas korban-korban. Mereka mendatangi rumah-rumah korban yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan ini. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas biaya korban yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, apa sih pesan dan pesan dibaliknya untuk tragedi Kanjuruhan ini ke depannya? Untuk penembakan gas air mata di Indonesia kan bukan cuma sekali ini saja. Jadi menurut saya untuk kepolisian dalam persepak bolaan Indonesia dilarang untuk menembakkan gas air mata tersebut, karena di tribun itu kan banyak sekali anak kecil maupun orang tua yang datang untuk mensupport tim sepak bolanya masing-masing. Kalau boleh tahu, apabila sih Mbak ini adalah korban dari tragedi Kanjuruhan tersebut? Iya, pada saat itu saya berada di gate 13. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diwawancarai. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mas.
tujuan kami mewawancari Mas di sini adalah berkaitan dengan tugas kewarganegaraan kami, yaitu hak asasi manusia tentang tragedi Kanjuruhan Malang. Pertanyaannya, benarkah tindakan aparat kepolisian termasuk tindak penyelewengan hak asasi manusia? Ya, Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang masuk ke dalam tindak penyelewengan hak asasi manusia dalam tragedi Kanjuruhan? turunnya supporter dan gas air mata. Apa saja tindakan nyata untuk mengadili tindak penyelewengan hak asasi manusia dalam tragedi Kanjuruhan? Harus diusut tuntas. Terus bagaimana upaya pertanggungjawaban terhadap seluruh korban tragedi Kanjuruhan? Pihak kepolisian harus segera bertanggung jawab atas terjadinya di Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk yang terakhir, mungkin Mas punya pesan dan pesan untuk tragedi ini ke depan itu gimana? Harus lebih berhati-hati, tertib, terus itu aja. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Simpulkan bahwa tragedi Kanjuruhan yang telah memakan banyak korban jiwa serta menimbulkan rasa trauma pada korban berserta keluarga korban, mulai dari terkena dampak dari gas air mata dan miskomunikasi peraturan FIFA dengan pihak keamanan, merupakan bentuk tindak penyelewengan hak asasi manusia. Tindakan ini perlu diusut lagi terkait kebenarannya dan segera diselesaikan dengan memberikan hukum kepada para tersangka. Lalu pihak PSSI sendiri harus memberikan aturan-aturan yang tegas dalam pertandingan sepak bola agar tidak terjadi insiden seperti ini lagi.